Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sekarang kita dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya kota Cirebon, khususnya di Lemah Hungkuk yang merupakan tanah pertama di mana Raden Walang Sungsang dan juga Nyai Mas Rara Santang menginjakan kakinya di tanah Cirebon. Nah, disinilah awal mula Cirebon berdiri dan kemudian berkembang menjadi kota yang besar. Lemah Hungkuk menjadi tempat pertama di mana Cirebon berdiri. Hal ini tidak terlepas dari perjalanan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dalam mencari guru untuk belajar agama Islam. Singkat ceritanya, bahwa Raden Walang Sungsang pergi dari keraton Pajajaran setelah ia bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW. Saat itu ia tertarik untuk mengenal lebih jauh agama Islam. Dalam perjalanannya tersebut, ia berguru dengan Syekh Nurjati. Dari sanalah ia diperintahkan untuk membabat alas atau membuat sebuah pemukiman yang ada di pantai utara, tepatnya di daerah Lemah Hungkuk, Cirebon saat ini. Wilayah Lemah Hungkuk saat itu adalah daerah Keraton Kanoman saat ini. Pangeran Walang Sungsang tiba di Lemah Hungkuk bersama dengan adiknya Rara Santang dan juga istrinya yaitu Nyimas Ideng Gelis. Lokasi pertama yang mereka datangi ketika membuat sebuah pemukiman berada di Witana. Witana ini berlokasi di komplek Keraton Kanoman. Asal nama sendiri Witana berarti awit-awit anak, yaitu tanah pemuka atau pengawitan. Pada saat itu, daerah tersebutlah ada penduduk yang berpenghuni, yaitu sekitar 50 orang, dan yang paling dikenal sebagai sesepuh yaitu Ki Gedeng Ala-Ala. Tahun di mana Raden Walang Sungsang membuat pemukiman atau membabat alas, yaitu pada tahun 1445 Masehi. Daerah ini nantinya menjadi awal mula Keraton Pakuwati atau Keraton Cirebon pertama berdiri. Bahkan sampai terpecahnya menjadi 3 keraton, yaitu Kanoman, Kesepuhan, dan Kecirobonan. Dan kini masih dapat ditemukan beberapa petilasan Raden Walang Sungsang yang ada di Lemah Hungkuk, yaitu Witana di Keraton Kanoman, petilasan Walang Sungsang di kantor Kelurahan Lemah Hungkuk, dan juga Masjid Bajalagrahan yang merupakan tajuk pertama yang dibuat oleh Walang Sungsang. Selain itu juga, kita masih bisa melihat jejak sejarah di Keraton Kesepuhan, yaitu dalam Agung Pakuwati, tempat tinggal Raden Walang Sungsang dan anak istrinya. Berikut penjelasannya. Baik, sekarang di sini bersama saya yang merupakan lokasi pertama. Di sini merupakan Kedaton yang berada di Keraton Kanoman. Dahulu di sini tidak terdapat bangunan-bangunan seperti sekarang. Di sini dahulu merupakan hutan belantara dan mulai dibabat alas oleh Walang Sungsang sehingga menjadi sebuah pemukiman. Kita sampai pada ke lokasi kedua yang berada di samping kantor Kelurahan Lemah Hungkuk. Nah, yang berada di samping kantor Kelurahan Lemah Hungkuk, ini ada petilasan dari peninggalan Walang Sungsang. Peninggalan Walang Sungsang ini ada sekitar pada tahun 1445 Masehi dengan tulisan petilasan Pak Walang Sungsang Cakrabuana Babak Jasad Lemah Hungkuk Padahat Ihai Kliwo tanggal Surak pada tahun 1445 Masehi.
kita berada di lokasi ketiga, tempatnya di Masjid Pajalagrahan di Kelurahan Kasepuhan. Tempat ini merupakan peribadatan pertama yang dibangun oleh Walang Sungsang. Cirebon memiliki masjid tertua yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana. Masjid Pajalagrahan yang berdiri di samping Keraton Pakuwon, yaitu sekarang Keraton Kasepuhan Cirebon. Masjid ini diperkirakan dibangun pada sekitar abad 15 Masehi. Nama Pajalagrahan sendiri diambil dari jala yang berarti air dan graha yang berarti rumah, yang diartikan sebagai rumah air. Hal ini dikarenakan tajuk ini dibangun berdekatan dengan laut dan menjadi tempat istirahat para nelayan dan dimanfaatkan untuk memperluas agama Islam. Di Masjid Pajalagrahan terdapat mata air yang mengalir ke dua sumur, yaitu Sumur Lanang dan Sumur Wadon. Terdapat perubahan-perubahan di tempat sholat utama dan penambahan seram di bagian timur selatan masjid. Material masjid juga mengalami perubahan yang dulunya hanya bata merah, sekarang dilapisi oleh keramik putih dan hal itu hampir seluruh ruangan sudah dilapisi. Lalu pintu utama dari masjid sendiri telah diganti dengan pintu yang berasal dari daerah Gamal atau sekitaran Perak. Sedangkan bagian ornamen yang masih asli itu hanya ada tiang-tiang kayu. Pintu-pintu kecil dan sumur lanang serta sumur wadon, ada juga ornamen piring keramik pada dinding dan mimbar masih asli. Bagian masjid yang diganti juga ada memolo atau kubah masjid. Namun memolo masjid yang asli masih ada sekarang dan letaknya berada di luar masjid yang berada di atas mihrab. Dalem Agung Pakuwati adalah salah satu bagian penting dari komplek Keraton Kasepuhan di Cirebon. Nama Pakuwati diambil dari Nyi Mas Pakuwati, putri dari Pangeran Cakrabuana serta istri Sunan Gunung Jati. Tempat ini dibangun pada abad ke-15 sebagai bagian dari perkembangan awal Kesultanan Cirebon. Dalem Agung Pakuwati dahulu digunakan sebagai tempat tinggalnya Pangeran Cakrabuana beserta istrinya, lalu menjadi pusat kegiatan administratif dan keagamaan. Kini tempat ini dijadikan sebagai situs bersejarah yang dapat dikunjungi untuk mempelajari sejarah Kesultanan Cirebon. Di sekitaran Dalem Agung Pakuwati terdapat 7 sumur. Sebagai salah satu contoh yaitu Sumur Agung atau Sumur Bandar